Udah pernah coba AI-nya yang ada di aplikasi Grab belum? Karena di situ kita bisa hitung berapa pendapatan kita, baik sebulan terakhir maupun tips cara kita bisa meningkatkan pendapatan kita dari aplikasi Grab. Saya mau tunjukin 1 bulan data terakhir. Jadi sejak saya mulai pakai Atowan itu 29 Desember resminya, tapi saya sudah mulai mencoba dari tanggal 28. Kita lihat yuk di dalam yuk datanya yuk. Oke, kita udah di dalam kabin, jadi biar tenang, nggak ada gangguan. Terus kita coba aktifkan, kita pakai kacamata dulu, biar bisa lihat datanya. Jadi saya pegang handphone yang dipakai untuk Grab, dan saya coba AI-nya Grab, tidak secanggih ChatGPT, tidak secanggih Gemini, ataupun Siri, ataupun bantuan AI lagi yang ada di handphone. Nah, tapi paling tidak itu sangat membantu kita untuk melihat sejauh mana pendapatan, menghitung totalan, ataupun mendapatkan trik cara untuk meningkatkan pendapatan di antara jam-jam yang dibilang sama pihak AI-nya, apakah itu termasuk sibuk atau tidak sibuk. Oke, jadi pertama saya ketikkan secara manual. Eh, di sini saya ketik coba tunjukkan pendapatan selama 30 hari terakhir, dan akan muncul, halo, saya dapat membantu Anda memahami penghasilan, melacak performa, dan menemukan cara untuk memaksimalkan pendapatan. Apa yang ingin Anda ketahui tentang penghasilan Anda? Oke, saya langsung ketikkan tunjukkan penghasilan saya dari data sebulan terakhir dan berapa hari kerja saya aktif selama periode tersebut. Dan muncul ringkasan, pendapatan Anda selama 30 hari terakhir, hanya butuh beberapa detik, dia langsung memunculkan data-data seperti ini yang bisa dilihat di depan. Jadi total pendapatan 5.100.300 perak, hari aktif bekerja 22 hari, total perjalanan 279, dan Anda bisa cek detail lebih lanjut melalui tautan link di bawah ini. Jadi kalau kita misalnya klik lihat pendapatan, nanti akan muncul pendapatan harian maupun weekly atau mingguan. Nah, dalam 7 hari terakhir, saya coba cek performa saya, 17% perjalanan Anda terjadi di jam sibuk, jam 7 hingga jam 9 pagi, dan 18 sampai 20 malam. Dan ketentuannya di sini belum ada perjalanan bandara atau layanan premium. Jadi memang di Atowan ini kita tidak mendapatkan fitur Grab Premium. Jadi dengan perhitungan tanpa perjalanan bandara dan tanpa layanan premium, pendapatan sekitar 5.109.300 dengan masa aktif kerja 22 hari. Ingat ya, hanya 22 hari, tidak full 1 bulan 30 hari atau 31 hari. Jadi memang ada periode di mana saya pergi keluar kota, waktu itu ke Surabaya, dari tanggal perjalanan 29 hingga tanggal 4 atau tanggal 5. Jadi di tanggal itu saya tidak aktif nge-Grab, walaupun saya coba aktifkan Grab di beberapa kota yang saya singgahi, ada di Malang, Surabaya, kemudian di Jogja, dan kemudian di Jawa Tengah. Hanya saya coba mengaktifkan aplikasinya saja, saya coba untuk mengetahui lokasi saya ketika saya aktif di suatu kota tertentu. Oke, saya coba bikin ringkasannya di minggu 50. Kalau di Grab itu ada istilah minggu pertama sampai minggu 52. Jadi 1 tahun itu sudah 52 minggu. Jadi saya coba lihat ringkasannya. Minggu 52, minggu 51, dan minggu di bulan-bulan terakhir tahun 2025 hingga di awal tahun Januari 2026. Dan itu adalah pendapatan yang saya dapatkan selama menggunakan aplikasi Grab sebagai driver, menggunakan Atowan karena secara resmi saya tanggal 29 Desember 2025. Dan ini artinya sebulan penuh saya sudah menggunakan Atowan untuk mencari tambahan pendapatan menggunakan Grab driver. Nah, ini sebagai pembanding ya, kalau misalnya Anda punya jam yang luang dan juga kendaraan yang bisa dipakai untuk taksi online, mungkin video ini bisa menjadi pertimbangan apakah Anda bisa manfaatkan waktu dan mobilnya untuk kendaraan di Grab ataupun taksi online yang lainnya.
Jadi beberapa pertanyaan yang sering saya dapetin ketika ada penumpang masuk adalah, Pak, lebih irit atau enggak? Oke ya, karena mereka sudah tahu irit adalah dominannya si listrik dibandingin sama si bensin. Nah, di sini kemudian saya coba komparasi pendapatan yang 5 juta tadi dengan pengeluaran saya ngecas. Kebetulan saya tidak ngecas di rumah, jadi saya hanya mengandalkan SPKLU yang ada di sekitar rumah. Saya coba datanya dari PLN Mobile, saya ambil, saya grab, saya collect, kemudian saya minta chat GPT untuk menghitung totalan. Jadi saya di PLN Mobile terhitung aktif di periode tadi itu 1 bulan 22 hari. Aktif migrate itu dari tanggal 19 sampai 28, karena sebelumnya tanggal 4 Januari sampai tanggal 10 itu saya di luar kota dan saya tidak aktif Grab. Dan setelah itu juga saya tidak aktifin aplikasi Grab, jadi sama sekali saya tidak perlu ngecas. Dan tanggal 19 sampai tanggal 28 total nominal yang dipakai untuk ngecas itu di angka 490.220. Jadi pendapatan bersih dikurangi dengan pengeluaran pendapatan untuk ngecas. Jadi ini video yang mungkin berguna bagi teman-teman yang melihat apakah kira-kira masih memungkinkan aktif migrate di tahun 2026 ya. Jadi buat pertimbangan itu juga bagus. Atau misalnya Anda punya kepentingan untuk pakai mobil listrik untuk nge-grab atau untuk taksi online, itu juga bisa jadi pertimbangan. Mungkin ini video saya yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Bye.